بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ibadallah jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah di pagi waktu ini diberikan kesempatan masih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati kehidupan ini, dan tentunya kesadaran yang harus kita bangun. Inilah kesempatan untuk kita beramal soleh. Semoga jamaah yang Allah muliakan, Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisi sisa usia yang ada untuk kita bisa beramal soleh. Kenapa harus meminta? Karena kita sadar hari ini kita bisa bergerak menunaikan kewajiban itu karena pertolongan. Mereka ditaatan itu sifatnya mendaki jemaah, bukan turun yang tanpa digas jalan. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad, wa hadaina najdain fala tahamal aqabah. Satu gambaran tempat yang tinggi yang sedikit sekali orang yang mau menempuh dan menampakinya adalah aqabah, jalan ketaatan. Maka itulah kenapa di dalam surah Al-Fatihah Iyyaka na'budu yang merupakan haknya Allah dilanjutkan dengan Iyyaka nasta'in, hak kita ditolong. Para ulama menjelaskan di salah satu faedahnya yang bisa ditadaburi adalah seseorang itu tidak akan mampu untuk bisa menunaikan tugas ibadah, yaitu haknya Allah, menunaikan haknya Allah yaitu kita beribadah kepadanya, kecuali dia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia telah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, maka ini yang selalu kita ingatkan, minta selalu kepada Allah. Di antara daya pertolongan yang sangat kita butuhkan, sangat kita hajarkan adalah pertolongan agar kita dimampukan tugas ibadah. Jamaah yang muliakan, tidak lupa kita bersalawat untuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat satu amal istimewa yang akan mengantarkan kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperdengar, dikenal oleh beliau, dan akan menjadi satu alarm jika kita dikenali meski berpisah masa. Satu amal yang istimewa karena sesungguhnya Allah memerintahkan, Allah pula yang mengawalinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barulah menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti ini amalannya istimewa banget, karena Allah memerintah dan Allah mengawali bersolawat kepada Nabi. Semoga kita melaziminya. Kalau hari ini akhir zaman, maka sholawat itu sekaligus alarm untuk menyadarkan kita ini beragama, kita beragama ini harus mau mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alarm yang paling penting, Pak, karena syahadat Rasul itu menuntut kesetiaan. Dengan cara apa? Mau meneladani. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diteladani tidak hanya dari sisi satu urusan ibadah-ibadah langsung saja. Banyak para ulama menulis buku-buku yang akhirnya oleh orang-orang kafir sekalipun diamini akan kebenarannya, dan mereka terpukau dengan seluruh sisi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada buku berjudul Ar-Rasul Al-Mu'allim. Para pengajar, para pendidik, para guru layak membaca buku ini. Bagaimana Rasulullah SAW itu cara yang paling efektif dalam mengajar. Hari ini jamaah sekalian, bab pendidikan dan bab psikologi adalah dua bab yang tidak pernah lepas dari campur tangannya yang begitu. Kenapa? Karena mereka tahu merusak generasi itu lewat dua itu. Satu, merusak bagaimana pendidikannya, yang kedua merusak jiwa. Ya. Makanya semua kita yang background pendidikannya demikian, mari kita sinkronkan kembali. Ini mengajak diri kita bersama jamaah sekalian. Apakah di dalam Islam seperti itu? Kalau seperti itu kita lanjut. Kalau tidak kita lawan. Kenapa? Karena pengajar manusia itu kaitannya dengan urusan hati jemaah. Kalau kita hanya mengajar robot, berbeda Pak. Tinggal style sesuai dengan instruksi kita. Yang kita ajarin adalah manusia yang hatinya itu cenderung berbolak-balik jemaah. Artinya kalau bukan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkadang bisa punya dampak fatal. Saya mencontohkan metode kita saja yang sangat diagungkan, salah satunya adalah metode hipnotis, pengajaran yang paling gampang ya, dan itu biasanya tanpa sadar kita menikmati metode tersebut. Saya contohkan, orang guru mengatakan dan menanyakan kepada murid-muridnya, nah kalau kita sakit maka kita harus pergi ke dok. Anak tinggal menjawab gitu kan, nggak mungkin menjawab dok pun itu nggak mungkin ya. Pun kan mungkin dukun gitu ya, pasti dokter. Nah itu hipno. Para ulama banyak meneliti tentang metode-metode seperti itu. Salah satunya di antara sebab mudahnya terpengaruh hari ini generasi dengan pengaruh dulu. Salah satunya ketika benteng egonya runtuh Pak. Ego berbeda dengan egoisme. Kita dilarang Pak. Egoisme itu dilarang. Ya, kita tidak ada peduli dengan lingkungan, itu dilarang. Ya. Bahkan tetangga saja kita disebut dolim ketika hanya sekedar mereka mencium aroma masakan kita, tanpa kita pernah memberikan atau mengantarkan itu ke sebelah. Ya. Jadi egois tidak boleh, tapi ego itu penting karena banyak orang hari ini mudah diajak, padahal diajak kepada neraka. Salah satunya nggak punya ego tersebut, nggak bisa memiliki pertahanan diri untuk tidak mau nurut dan tidak mau ikut sesuatu yang bisa jadi itu salah bahkan batil. Ya sudahlah, nggak enak sama kawan dan sebagainya. Jamaah yang menyatakan banyak analisisnya, tapi salah satunya sebabnya karena metode itu yang sering disampaikan. Ya, jadi sudahlah ikut aja, tinggal ikut Pak. Bahasa yang lebih kasar bebek Pak. Ya, bebek mau ikut aja. Dan hari ini mudah sekali generasi terpengaruh, pokoknya ikut. Apalagi kalau lihat jumlahnya mayoritas. Umat hari ini sama sekalian banyak tergelincir salah satunya yang seperti itu. Sudahlah ikut orang banyak saja. Ya, padahal belum tentu kebenaran itu diidentikan dengan banyaknya orang. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa ikuti aktsara fil ardi yudrilluka an sabilillah. Potensi tersesat tergelincir itu justru bisa memungkinkan ketika kita mengikuti kebanyakan manusia. Jadi bukan menjadi dalil banyak orang kemudian itulah kebenaran. Ya. Oleh karenanya Abu Sa'id Ali radhiyallahu anhu ketika belajar senantiasa diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk mengikuti sesuatu bukan karena melihat profil secara zahirnya seseorang sehingga kita dengan mudah kemudian mengikut, kemudian loyal ya, tanpa kita mempelajari apakah betul orang tersebut itu mengikuti atau mengajarkan kebaikan. Sehingga beliau mengatakan nahnu la na'riful haqqa birrijal. Nah, hari ini kan kalau sudah diangkat sosok tertentu, diidolakan, viral gitu Pak ya, udah kayak manapun diikuti. Maka hari ini tugas apa yang dikejar oleh orang, gimana viral dulu Pak.
meskipun nyontek viralnya. Kenapa? Karena kalau sudah viral gampang diikuti, gitu ya. Nggak peduli bagaimana ilmu, bagaimana tradisi belajar, runut dan sebagainya, udah. Pokoknya viral dulu. Karena kalau viral, otomatis volumenya banyak. Nah ini fenomena akhir zaman ya sekali. Maka sahabat Ali mengatakan kepada kita, nahnu kami la na'riful haqqa birrijal. Tidak diajari mengenali kebenaran itu lihat betul orang, tidak. A'riful haqqa ta'rifu ahla. Kenalilah kebenaran itu, minta petunjuk kepada Allah, berikan kami ilmu itu. Kami bodoh tanpa ilmu dari itu. Selamatkan kami dari ketergelinciran, kesesatan. Ya, dari situlah nanti kita punya kacamata Pak. Ini musuh kebenaran, ini bukan ini. Ya, Allah yang menunjukkan jemaah sekalian. Nah, itulah yang dahulu dipraktekkan oleh orang-orang soleh dan dahulu. Kembali jemaah sekalian, bahwasanya Nabi SAW itu diikuti dari banyak sisi. Tidak hanya dari sisi bagaimana fikih sholatnya, bagaimana zakatnya, bagaimana hajinya, bagaimana manasik Nabi dalam haji maupun umrah, dalam semua sisi kehidupan. Ada satu buku lagi meneliti tentang strategi perang Nabi SAW, ditulis oleh Jenderal Bintang 2. Buku tersebut diberi judul Ar-Rasul Al-Qa'id, Rasul Sampak 5, sudah diterjemahkan hari ini dengan bahasa Indonesia. Bagaimana mereka mengagumi strategi militer yang dimiliki oleh Nabi SAW. Hari ini pun bahkan orang-orang Barat menjadikan beberapa strategi itu kiblat mereka. Nabi diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anfal dan At-Taubah, banyak ayat perang. Itu mereka sampai meneliti ayat-ayat perang At-Taubah sama Al-Anfal. Ya, Allah ngasih ketenangan pada orang-orang mukmin dengan datangnya rasa kantuk. Itu yuwasikum nu'asa amanatan, itu mereka meneliti, kok bisa ya? Bahkan mereka kadang dibuat nyantuk, tapi bisa menyerang musuh. Ya, kemudian malam harinya seperti tawon Pak, nunggu Quran dibaca Pak, menghidupkan malam. Yang dilakukan mereka itu apa? Dikira itu makannya banyak, tidurnya panjang, begitu ya, sehingga kuat-kuat fisik mereka. Oh, Nabi punya cara membuat kuat itu tidak dengan cara memenuhi syahwat. Hari ini survei membuktikan Pak, medis pun mengamini makanan atau apapun berlebihan pasti efeknya buruk untuk tubuh kita. Silakan jemaah sekalian, mau makan atau apa, kemudian apalagi karbo nanti jadi gula dan sebagainya. Hari ini sudah mulai banyak metode-metode yang akhirnya menentang apa yang dahulu mereka dengungkan, harus banyak makan ini, makan dan sebagainya. Hari ini mulai dikurangi. Sejatinya jemaah sekalian seperti itu memang syariat menganjurkan. Jangan kalian berlebihan. Semua yang berlebihan Allah katakan kulu washrabu wala tusrifu. Ini potongan ayat rumus kesehatan Allah kumpulkan di satu ayat ini saja. Saya pernah membaca tafsir Abdul Mansur, kisah di mana dahulu di masa Khalifah Harun al-Rasyid ada tabib Nasr mengeluarkan statement bahwasanya Islam ini ada yang kurang lengkap karena tidak berbicara tentang dunia medis. Dibantah oleh Khalifah Harun al-Rasyid, annalahu tabibun nasraniyyun hadithun. Jadi beliau punya tabib istana, tapi Nasrani. Hadithun, pandai sekali ya Pak, analisis penyakit dan sebagainya. Tapi yang membuat kemudian Khalifah kemudian mengingkari pemikirannya saat mengatakan Quran atau Islam ini kurang. Kenapa? Tidak ada berbicara tentang medis. Maka disebutnya oleh beliau, qad jama'allahu tibba fi nisfi ayatin min kitabillah. Allah itu telah mengumpulkan dunia kedokteran, ilmu atau rumus kesehatan hanya pada sepenggal ayat dari ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibacakan ayat tadi, wa'kulu wasrafu wala tusrifu. Pokoknya inti sehat itu makan minum tidak berlebihan. Nah itu dipakai orang sakit mah, makan sedikit-sedikit, goyangnya lembut, tidak ada aturan 3 kali sehari, tidak. Asal lapar makan, berhenti sebelum kenyang, habis makan tidak tidur. Begitu jemaah sekalian, dan semuanya mengamini, dan itu adalah pola yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi mereka kuat-kuat, sehat-sehat, bukan kuat, pasti makannya banyak, pasti tidurnya banyak. Enggak, musuh salah melihat. Strateginya juga demikian. Kenapa jamaah sekalian? Nabi strategi yang diakui karena yang mengajarkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Anda akan diajarkan dapat ilmu kalau track kita benar. Ya, mulai dari baca Quran, mulai dari tazkiyah yang benar. Tazkiyah itu ngurusi hati, Pak. Ya, karena ini rajanya. Kalau ini tidak beres, maka semua berantakan. Sama kayak grafis fisik kita, jantung kita bermasalah, maka akan banyak sumbatan-sumbatan yang mungkin menghalanginya, tidak lancar aliran darah, pasti masalah tubuh kita. Maka pertama kali ini, qalbi. Jamaah yang Allah muliakan, rahimahullah, maka penting kiranya sama-sama kita kembali untuk merujuk dan meneladani Nabi SAW dalam semua sisi kehidupan. Saya mungkin tidak menceritakan detail terkait tentang masalah apa yang membuat kagum sampai orang-orang barat hari ini dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Mereka dalam buku 100 tokoh itu sampai tidak berani meletakkan Nabi di nomor kedua, ketiga, dan nomor satu diakui. Dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Karena memang luar biasa. Nabi yang ummi, ya, yang sering hari ini dijadikan candaan oleh orang-orang liberalis, orientalis. Kalau ada orang yang menurut mereka bermasalah, selalu dinisbatkan dengan kebodohan jahiliyah orang-orang Arab, atau mungkin sesuatu yang identik dengan Arab. Mohon maaf ya, mungkin bahasa-bahasa ini sering kita dengar di media sosial. Kalau ada orang yang agak sedikit langsung disematkan ke Arab, ya, entah itu istilah kadal gudun, entah itu dasar otak unta, atau mungkin zaman batu, macam-macam, Pak. Karena orang menganggap bahwa saya masa seperti itu atau orang-orang di sana itu bodoh semua. Ditandai dengan apa? Dengan fakta yang mereka dapati dengan literasi yang terbatas. Nabi itu nggak bisa baca tulis. Disebut dengan Nabi yang ummi. Masyarakat juga demikian, tidak bisa baca tulis. Itu salah kaprahnya mereka sekali. Oleh karenanya, jamaah yang Allah muliakan, mari kita sebagai orang Muslim, tentunya di masa Ramadan seperti ini, momentum kita untuk mempelajari, menggali kembali bagaimana Rasul kita Muhammad SAW yang harus layak diteladani dalam semua sisi kehidupan beliau yang sempurna. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengurus, Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang menyempurnakan jemaah sekalian. Sehingga apa yang beliau contohkan sempurna kesimpulannya, ya, sempurna kesimpulannya. Nabi yang ummi contohnya itu bukan karena Rasulullah itu bodoh jemaah, tetapi Allah sengaja mempersiapkan kondisi akan turunnya wahyu. Sama bisa bayangkan kalau wahyu itu turun kepada orang yang sudah punya tulisan yang sangat banyak, karya tulis banyak, lancar baca tulis. Kira-kira kemudian tiba-tiba ketika menyampaikan qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, orang semakin ragu, Pak. Kenapa? Anda kan karangannya sudah banyak, ahli sastra lagi. Nabi kita Muhammad SAW, Pak, kalau baca sastra selalu dibuat salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka nggak bisa bantah, Pak. Kalau Nabi itu membuat surat ini, itu mustahil karena Nabi nggak pernah lancar kalau baca sastra, Pak. Terbolak-balik kadang. Jadi mereka nggak bisa membantah, Pak, kalau wahyu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu sendiri Nabi yang ummi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Tidaklah engkau Muhammad pernah bisa membaca sebelumnya kitab apapun, tidak pernah membaca. Wala tahutuhu biyaminik, dan tidak pula engkau pernah bisa menulis dengan tangan kananmu. Untuk apa tujuan itu Allah persiapkan? Idzal lantabal mubtilun. Irtaba dari kata roib, ragu, supaya orang-orang itu tidak lama kalau ragu, orang-orang batil, al-mubtilun. Ya, tadi sudah saya contohkan, orang itu akan lama ragunya. Kalau Nabi dahulu sudah didapati bisa tulis, bisa baca, punya karya besar, ahli sastra. Orang kalau dibacakan kalau tangan, wacor dia ahli sastra, sastranya dia. Masya Allah ya. Jadi bukan karena kebodohan, Pak.
hari ini ilmu-ilmu sampai, mohon maaf ya, apa ya, yang viral film yang biasanya tentang detektif dan sebagainya ya. Kalau versi anak-anak mungkin Conan ya, detektif Conan ya, versi anak-anak ya. Apa namanya, kalau versinya dewasa 007 gitu Pak. Subhanallah, tidak ada keahlian untuk bisa melihat bagaimana tentang apa dibalik kriminalitas, gimana cara menganalisisnya, bagaimana mendeteksinya. Secanggih Islam memberikan ilmu. Orang-orang Quraisy ada tapak kaki rombongan, itu mereka tahu Pak, ini suku siapa yang lewat Pak. Tapak kakinya aja Pak ya, tapak kaki itu rombongan, ini kebiasaan jalannya kafilah ini, kebiasaan itu dalam bahasa Arab ilaf. Nah, ini ilaf Quraisy. Ilaf itu ya, salah satu maknanya demikian, panjang dari kalau maknanya ilaf dari kata mengikat, mu'allaf, taklif, ilaf kebiasaan orang berjalan ya, ilaf Quraisy, banyak maknanya. Itu mereka tahu Pak, ini kebiasaannya ini kebiasaannya ini, jemaah sekalian. Jadi apa namanya, mereka mengidentifikasi satu kasus itu lebih mudah ya. Ada anak kulitnya hitam, bapak ibunya putih. Kalau hari ini kan ributnya minta ampun, ini anak dari siapa ya? Ya, kok hitam beda sama bapak ibunya? Dulu sudah ada ilmunya Pak ya, tentang genetika itu. Ya, ini pasti ada apa namanya, jalur dari entah itu ibunya atau bapaknya. Saya tidak mendetailkan, tapi ternyata Nabi pernah mendapatkan kasus seperti ini, Pak, sepelik itu. Ketika suami istri berkelahi tidak mau mengaku itu anaknya. Pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian. Detil. Apalagi jamaah sekalian Allah muliakan, terkait contoh Allah mengajarkan Rasulullah SAW tafsir surat Yusuf. Contoh surat Yusuf itu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Selain itu adalah deretan ayat hiburan supaya kita ini punya pembanding Pak, bahwasanya kita ini Rasul sama Rasul yang sebelumnya juga diuji. Jadi yang diuji itu bukan Rasul saat ini saja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Surat Yasin Pak dipakai dalam metode psikologi, ilmu comparing. Jadi kalau ada pasien yang lagi punya masalah berat, maka kita menceritakan untuk membanding orang lain yang ujiannya lebih berat dari Anda dan mereka hari ini telah keluar dari masalah tersebut. Artinya yang diuji bukan sampai tok gitu. Itu meringankan beban Pak. Orang merasa berat ujiannya kenapa? Karena merasa yang diuji cuma kita saja. Nah, Rasul juga begitu turun ayat, termasuk surat Yusuf hiburan. Nabi Yusuf itu subhanallah. Dan di situ banyak ilmu-ilmu tentang apa namanya, kriminalitas. Gimana menganalisis kriminal? Ada istilah namanya dalam dunia barat specific crime. Jadi kriminal secara spesifik. Ada yang global crime. Itu dalam ilmu interogasi itu diakui Pak. Ya, diakui hanya dengan mempelajari bacaan Ismam. Ya, bacaan Ismam. Ya. Dan jamaah sekalian, ketika 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatakan, saya baca tidak bertajwid, asli tulisannya malaka latak manna, aslinya begitu ya, dibaca dengan dua cara, baik Ismam maupun Rum, dua cara yang berbeda, Ismam dan Rum ya. Dua ini kalau dalam tafsir memberi makna yang sangat istimewa jamaah sekalian ya. Malaka latak manna ini makna yang pertama, kenapa sih kok nggak percaya sama saya, nggak beriman dengan saya? Pak, kenapa sampai nggak percaya sama saya? Saya itu akan jaga Yusuf. Kenapa? Metode yang kedua dimaknanya adalah, ya sudahlah, memang sampai itu nggak pernah percaya sama saya, udahlah biar, udah nggak apa-apa, saya rela saya Pak sama nggak percaya sama saya. Ini jamaah sekalian, ciri khas gaya, gestur, cara berucap dan nada kebohongan. Ya, nada kebohongan. Ya. Aku nggak percaya sama saya, diucapkan berulang-ulang. Ya, seorang bapak pulang lambat.
biasanya maghrib pulang, ini jam 10 pulang, dan itu diulang berkali-kali, tidak ada alasan, tidak ada tegur dan sebagainya. Istri curiga, ya. Sang suami menutup aib tersebut dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf, ya. Nah, seperti itu ya. Memang mama ini nggak percaya sama papa, nggak apa-apa. Tutup-tutupi, enggak, percaya kok, itu tujuannya. Itu pernah dilakukan dulu metode seperti itu oleh 10 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Cara menutupnya dengan cara begitu. Itu nanti dipelajari dalam bab Islam dan Rum, bukan dalam isi tajwid, tapi dalam bahasa tadabbur Al-Quran. Apa faedahnya Islam? Apa faedahnya Rum? Itu masya Allah. Jadi mulai begitu. Kemudian tidak ada namanya kriminal yang sempurna. Sampai hari ini Pak, setiap kriminal itu pasti ada celahnya. Rumusnya begitu. Ada rumus sempurna Pak itu kejadian. Tidak. Ada nanti celahnya, bisa dilihat. Seperti celah yang dilakukan sebelum saudara Nabi Yusuf. Udah waktunya pas malam hari Isya, ya gelap Pak, dulu gak ada PLN Pak. Kemudian body language-nya, gestur tubuhnya menampakkan kesedihan, nangis, ya pun. Oke, sempurna pokoknya Pak. Tapi Allah membuat ini tidak sempurna. Apa itu Pak? Lupa baju tersebut dirobek-robek. Darahnya ada Pak, sempurna darah. Kurang darah bajunya. Jadi waktunya sholat isya, habis isya, nangis terseduh-seduh, bajunya adiknya berdarah-darah. Kelihatannya sempurna. Tapi sang ayah diberikan petunjuk oleh Allah. Ini apa? Melihat sesuatu itu petunjuknya dari Allah. Alangkah baiknya serigala yang memakan jasad anakku tapi dia tidak mencabik-cabiknya. Langsung gini Pak, 10 saudaranya. Kangguan. Lihat begitu Pak. Sang ayah nggak pernah, ini juga pelajaran bagi kita Pak dalam pendidikan. Mulai ayat 5 setelah menceritakan mimpi, ya budaya lantak susu yang kata ikhwatika fayakibulah kakaidana, kamu jangan ceritakan masalah mimpi ini sama 10 saudara. Bapak khawatir 10 saudara membuat ibu dari. Kenapa sih Pak? Sang ayah contoh kita tidak pernah mengucapkan kalimat negatif sama anaknya. Sekaya kamu model lain. Ya, makanya tadi itu ketika ketahuan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub nggak mengatakan, kamu bohong ini, enggak gitu Pak, itu enggak. Beliau bahkan sampai berpantun, alangkah baiknya serigala yang memakan jasad anakku tapi dia tidak mencabik-cabik tubuh anakku. Kenapa? Bajunya utuh Pak. Udah bilang nggak mungkin ini dimakan serigala. Kalau dimakan serigala sudah tetap cabik-cabik Pak, bajunya robek semua. Nah itu Pak, kriminal itu nggak ada yang sempurna. Sang ayah memberi pelajaran kepada kita betapa sejelek apapun tidak ada kalimat negatif yang keluar. Termasuk yang tadi ketika habis cerita mimpi kepada ayahnya, nah jangan cerita sama cerita. Kenapa? Sang ayah tidak mengatakan itu masuk setan semuanya, ya. Kalimatnya malah berubah. Karena setan musuh yang nyata bagi kita. Kayak gitu. Jadi ayahnya itu ini saudara sudah dikuasai oleh setan. Jadi Nabi Yakub tidak mengatakan saudaraku setan semua. Ini penting Pak. Selagi, ini pelajaran kita. Selagi manusia itu ada ruh, kita yakini setiap kita masih punya takwa. Saya ulangi ya. Ini juga supaya kita tidak gampang memvonis anak atau apapun yang negatif kepada orang. Selagi orang itu ada ruh, ini juga dalam dakwah penting. Karena usah nyerah. Orangnya masih hidup nggak? Sampai kapan? Sampai saya mati atau orang mati, begitu dakwah. Caranya kita memiliki waktunya, mungkin waktunya nggak tepat. Cara kita tidak tepat mungkin begitu. Kita pelajari. Selagi tapi kita yakini supaya istiqomah berdakwah, nasihatin orang yang kita cintai, ya sampai orang itu mati atau tidak mati. Kenapa? Kita yakini selagi orang itu ada ruhnya, masih ada takwa. Takwa itu bawaannya ruh. Sementara bakat jelek itu bawaannya fisik kita. Nanti itu dibahas dalam tafsir surat As-Sajdah ayat 7, 8 itu jasad, ayat 9 itu ruh. Ayat 7, 8 Allah menceritakan tentang jasad, mintin sama ma'in. Tanah,
Saripati tanah, air mani yang itu jasad. Berarti jasad kita ini tanpa ada roh ya begitu, hina, menjijikkan. Suami istri salah satu meninggal maghrib, saya yakin sudah tidak akan kelonan lagi sampai subuh. Saya yakin. Kenapa? Karena yang tadi dicintai sudah berubah menjadi menjijikkan, bisa menjadi menyeramkan. Kenapa? Karena rohnya hilang. Hidung mancung tak dipuji lagi. Fisik yang kuat tekan tak dipuji lagi. Kenapa? Lu mulai tak ada roh. Yang memuliakan kita itu ruh dari Allah. Allah berfirman wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu jasa. Takwa bacaan apa bawaannya ruh, sehingga diyakini selagi orang itu masih hidup masih ada takwanya. Cuman sedang tenggelam. Nah, momentum Ramadan seperti inilah jemaah sekalian, kita dipaksa oleh Allah yang maha baik dan sayang kepada kita supaya ruh kita itu mengeluarkan takwanya. Lewat mana? Dikasih kenyanglah roh ini. Nah, artinya apa Pak? Kalau Ramadan ini sama dengan bulan yang lain, kita cuma ngasih kenyang fisik, tidur berlebihan, makan berlebihan, buka sahur berlebihan, pokoknya berlebihan semua ya. Belanja berlebihan, itu sebenarnya kita sedang mencukupi dan mengenyangkan mana? Jasad kita. Apa dampaknya? Habis Ramadan sama aja Pak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita Ramadan ini dengan rangkaian amal, tujuannya memang dibuat lapar jasad kita, dikurangi waktu tidurnya, maka hadirlah rangkaian ibadah untuk nutrisi rohani kita. Untuk apa itu? Dan la'allakum tattaqun. Takwanya keluar. Takwanya keluar. Jadi menu rohani itu penting supaya orang itu jadi baik. Kalau kita aktivitasnya makan, minum, beranak, beristri, tidur, ABB, atau hajat fisik, saya meyakini Pak, saat itulah kita akan melihat nafsu kita berbuat dosa akan kuat. Silakan dipelajari, silakan ditadaburi betapa seorang itu yang selalu berlebihan melampaui batas dalam memenuhi jasadnya, saya yakin liar untuk fujur, liar untuk berbuat dosa. Kuat sekali dorongannya berbuat dosa. Nah, caranya gimana? Disuruh tunjukkan itu, dibuat lapar jasadnya dan dibuat kenyang rohani. Nah, itu insya Allah takwanya akan muncul. Takwa. Suasana itu kita bisa rasakan salah satunya contoh selain Ramadan kalau di sebuah tempat namanya Haramain. Di sana itu ruh kita dikenyangkan, Pak. Aktivitas tontonan tidak ada. Ya, yang dilihat orang ibadah semua. Itu yang didengar Al-Quran, ya kecuali di sana memang kita menghilangkan atau mengharamkan diri kita dari kebaikan itu Pak. Maka Allah sebagaimana Ramadan, ketika orang diharamkan kebaikan di Ramadan, maka akan diharamkan kebaikan di bulan yang lain. Kalau Allah mengharamkan seorang berbuat baik di Haramain, maka Allah mengharamkan dia di tempat yang lain berbuat baik. Kalau di sekitar Ka'bah masih mikirin duniawi, mancung-mancungnya orang Turki, kulit-kuning langsa, atau apalah urusan dunia Pak, maka di tempat lain maka dia lebih daripada itu. Ramadan sama, kalau kita tidak berinteraksi dengan Quran, tidak hatam dengan maka sangat sulit di bulan lain kita hatam. Kenapa? Kalau kita diharamkan dari kebaikan ini di bulan ini, maka kita diharamkan di bulan yang lain. Ya. Nah itu jangan. Makanya di sana itu kalau rohani kita betul-betul ikuti alur SOP-nya Pak. Hidup Pak, jam 3 ke masjid itu ringan. Tidak nunggu komat bagi masjid ini. Kenapa rohani hidup? Hatta kita punya ujian, bukan emosi yang ke depan. Tanda roh hidup itu gitu Pak. Bukan langsung marah-marah Pak. Sandal hilang. Kalau di masjid ini masih banyak masalahnya Pak. Nanti disalahin, nggak ada CCTV, nggak ada security, nggak ada lokernya, banyak orang mau disalahkan Pak. Tapi kalau ruh kita hidup, masuk lagi masjid, bisa jadi sholat 2 rakaat. Karena lalu nama berusaha, yang masalah apa ya? Uji saya kan saya hilang, harganya 1 juta, ini di Singapura yang begitu, subhanallah. Ya, jadi begitu ya, ruh kali hidup itu jadinya baik Pak. Kita kembali tentang bagaimana kita ini harus melayani Rasulullah di dalam semua sisi selalu lengkap. Jadi bahkan Quran induk ini Pak, semua ilmu pengetahuan itu sumbernya ada di sini dan diakui semua. Dulu belum ada USG, ya, belum ada bagaimana caranya melihat
di sini ini ada kuman, tidak ada. Allah semua yang mengajarkan, dan itu diakui jemaah sekalian. Ya, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguhnya dalam binatang ternak yang kalian sembelih itu banyak pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi, kami itu memberi minum kalian. Jadi ini ada minuman yang bagus untuk kalian, yang berasal dari perutnya dia. Kemudian Allah merinci dengan ilmu pengetahuan, min baini farsin wa damin labanan khalisan. Ada satu minuman yang ada dalam perut hewan ternak kalian, bagus kalian minum, dan prosesnya antara darah dan kotoran. Dulu Pak nggak bisa dilihat isi perutnya bagaimana, boleh dibelah. Tapi Allah memberitahu Rasulullah itu susu, pabriknya itu sebelahan sama pabrik tai sama pabrik darah. Ya, Allah yang ngasih tahu Pak, nggak perlu lihat, itu bersebelahan. Nah yang keluar labaran kholis, nggak ada campuran darah, nggak ada campuran kotoran. Nah ikhlas itu dikata kholis itu murni. Ikhlas itu tujuannya kalau apa-apa itu lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas. Nah, itu dari kalimat susu murni, labanan kholisan. Kenapa murni? Karena nggak ada kotoran, nggak ada darah. Ada kotoran kita nampak meskipun setitik. Ada bulu 2 biji ya Pak. Ya, subhanallah ya. Di Mekah sana si banyak orang minum susu unta terus langsung tapi habis lihat, aduh ada bulunya, orangnya nggak jadi lah. Ya, biasanya sebotol kecil 5 rial sekarang, ya, susu sapi, susu onta. Itu lihat, wah bersih ini. Kita mau minum, nah amal itu sama Pak. Berarti ada niat selain Allah nggak diterima. Satu pun kecil niatnya, ada tendensi faktor lain tidak Allah terima. Jadi dalam amalan itu salah satu penting yang paling diperhatikan itu niat. Betul-betul luar biasa. Kalau bukan lillahi ta'ala sebagaimana hari ini, paling tidak ada paling negatifnya loh di dunia yang dirasakan. Orang cepat berhenti beramal. Kalau dia ada salah tuh gitu, ngambek. Pak, kok nggak Tuhan lagi kan? Beberapa bulan saya itu mungkin rumah, menggunakan takbir nggak jelas. Jadi ngambek Pak. Emang tujuannya itu, padahal ini tambah di bagian ini. Setiap balasan dari Allah itu untuk kita di dunia, itu bagi orang mukmin bentuknya adalah side effect. Bukan side effect itu mungkin bahasa mudanya bonus Pak. Bukan tujuan utama. Kalau balasan dunia itu tujuan utama Pak, ya, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir itu memang tujuan utama balasan. Dan Allah kasih semua di dunia. Dan itu sebentar saja. Maka dalam surat At-Taubah Allah mengingatkan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan kagum, takjub dengan harta yang Allah kasih sama mereka, suksesnya anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahu biha fil hayatid dunya. Allah itu sejatinya akan menyegerakan adab untuk mereka. Itu adab loh, sukses itu tadi. Kenapa? Karena matinya tetap lupa kepada Allah. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Mereka matinya kafir, seburu-buru kematian kita masih betul kepada Allah. Gak perlu iri, karena Allah kasih mereka. Artinya jemaah, kalau hanya sekedar beli mobil, kalau hanya sekedar punya rumah, orang yang gak beriman bisa gak beli mobil? Bisa. Kalau hanya sekedar lunas hutang, selain kita ini gak beriman, gak pernah sujud, bisa gak lunas hutang? Sangat bisa. Artinya, saya contohkan filosofi infak. Infak itu dari dua kata yang menyertai. Munafik dari kata infak. Nafaqo, lo tikus melubangi tanah dari kata infak. Apa filosofinya? Munafik kenapa disebut itu? Dari kata infak juga. Munafik itu bukan dua, satrul kufri wa idharul iman. Bisa jadi orang yang di masa Nabi, sosok pertama Abdullah bin Ubay bin Salul, takut follower hilang karena calon pemimpin Madinah, tapi ternyata tergeser dengan Rasulullah. Sakit hati Pak, ini orang baru jadi pemimpin gitu. Maka tapi pingin mungkin nyalon lagi tuh, gimana Pak ya, supaya terjaga ke followernya. Beliau belain sholat di belakang Nabi Pak. Di mana ketahuan dia nggak suka itu? Kalau di rumah, pulang ke rumah, yang tahu siapa Pak? Anak-anaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Suatu ketika minta kepada Rasulullah untuk menyisakan sisa air minumnya, air barokah. Ya,
Kemudian dibawa pulang air itu, dibawa pulang. Tujuannya supaya bapaknya itu nggak dongkol, nggak sakit hati, supaya cinta Islam. Oh, sholatnya di belakang dulu, Pak. Tapi ya tadi untuk riak di hadapan manusia, supaya followernya orang soleh. Padahal dia benci kepada agama. Ya, pulang ke rumah dikasih air minum sisa Rasulullah SAW. Ya, supaya bapaknya itu hatinya bersih. Wahai ayahku, hadhi fadlatu syarabi Muhammad sallallahu Rasulullah litashrabaha. Pak, ini sisa minum air yang Rasulullah, kok bapak diminum? Monggo. Sini, diambil, dibuang air sama bapaknya. Dan beliau mengatakan, lima tak tini di bawah di ummik, dia baru artinya min fadlati syarabi Muhammad. Sekali punya yang mendengar pujian sanjungannya dihina oleh bapaknya sendiri. Nah, kenapa kamu gak bawain saya sisa kencing mamamu aja? Itu lebih suci dari sisa minumnya Muhammad. Begitu kan? Gak mau bilang Rasul. Itu orang munafik. Jadi di depannya itu manis, belakangnya maka mukanya dua. Ya, maka nanti nerakanya paling bawah. Adab pertama di akhir itu orang munafik. Yu'adziballahul munafiqina wal munafiqat baru wal musyrikina wal musyrikat. Allah itu nganggap pertama siapa? Munafik dulu. Bahkan level paling berat, paling panas di bawah fidarkil asfali minan nar, itu munafik. Ternyata tikus melubangi lubang ngeleng, itu juga sama Pak, lubangnya dua. Karena tikus itu kalau membuat lubang pantang balik badan keluar gitu. Pasti Pak, kalau ketemu bapak lubang tikus, cari di lubang satu ya Pak, tempat keluarnya nih, pasti lubangnya dua. Nah, infak itu filosofinya begitu Pak. Deposito sampai nanam uang hari ini, masa mau besok ditarik Pak? Tidak mungkin. Nah, infak itu begitu Pak. Taruh di lubang A, harapannya keluar di lubang B. Dan terus kalau ada keluar kebaikan aroma-aroma wangi dari lubang A, Pak, itu namanya bonus side effect, bukan tujuan utama. Orang mungkin begitu beramal soleh. Sehingga kalau doa, lanjutin aja doanya. Meskipun 2 bulan belum lunas utangnya. Kenapa? Karena memang ini Allah yang menyuruh. Tujuannya kan kita supaya Allah ridho. Allah ridho kepada kita Pak. Mau kondisi apapun kita aman semuanya Pak. Yang penting Allah ridho kepada kita. Itu intinya. Mau sholat yang penting Allah ridho dengan saya. Mau beramal soleh untuk apa sampai sholat banyak supaya Allah ridho kepada saya. Rasul cinta dengan saya. Sangat rendah sekali Pak. Kalau kita itu merendahkan sholat Pak. Amalan yang Allah muliakan Pak. Nah kita pakai hari ini cuma hanya untuk beli mobil. Saya sampaikan nih Pak, mohon saya tidak sepakat, kalau nggak sepakat dengan ini nggak apa-apa. Dengan beberapa hamba Allah yang memotivasi orang mendapatkan harta, ya, dengan amalan mulia. Padahal tanpa sholawat bisa nggak beli mobil? Bisa. Intinya gimana kita banyak sholawat supaya Allah cinta. Kalau bonus Allah cinta, apa yang kita minta bisa dikasih Pak ya? Sangat bisa. Nah itu tujuan kita. Jadi jangan fokus di bonus. Fokuslah gaji utama gitu lah ya. Karena bonus kadang cuma sekali. Gaji utama fokus apa? Ridhonya Allah, itu maksud saya. Nah ini semoga ngalor ngidulnya subuh hari ini bermanfaat Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari beberapa subtopik, mulai dari Rasul dari semua sisi, apa Quran mengajarkan banyak hal, sampai tadi urusan filosofi infak, termasuk nutrisi untuk rohani, membuat lapar jasa. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya insyaallah. Mohon maaf lahir batin atas keterbatasannya. Saya mohon banyak dimaafkan, didoakan, saling mendoakan semoga semua kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sukses Ramadan semua jemaah sekalian. Berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, dimudahkan pada Allah setiap urusan-urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis di pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.